Pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami, jurnalis Metro TV Nadia Soraya, langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat malam Nadia, bagaimana situasi terkini arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama di puncak arus balik Lebaran 2024 ini? Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Seperti yang lihat di belakang saya saat ini memang kepadatan masih terus terjadi. Setidaknya kepadatan ini terjadi dari kilometer 73 tol Cikopo Palimanan hingga ke kilometer 42 tol Jakarta Cikampek. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan sebenarnya bagaimana untuk pantauan dari arus lalu lintas ini, dan saat ini juga tengah diterapkan sistem kontraflow 3 lajur tadi sejak pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan langsung menanyakan kepada Marketing Communication Department Head PT Jasa Marga, Faiza Riani. Selamat malam Kak Faiza. Selamat malam Mbak Nadia. Ya Kak, ini terkait dengan penerapan kontraflow 3 lajur. Sebenarnya apa yang akhirnya membuat ada penerapan kontraflow 3 lajur dari kilometer 66 hingga ke kilometer 47 tersebut? Ya, betul Mbak. Jadi dapat kami sampaikan di saat ini di gerbang tol Cikampek Utama memang terlihat peningkatan mobilitas dari pengguna jalan yang dari arah Semarang menuju arah Jakarta gitu ya. Nah, memang di sini di sini memang kita sudah berlakukan beberapa rekayasa lalu lintas yang merupakan diskresi kepolisian. Kita bantu dari segi perambuan dan juga petugas gitu ya. Ini saat ini berlaku di kilometer 70 sampai dengan 47, di mana itu yang semula 2 lajur kita tambahkan menjadi 3 lajur di kilometer 66 sampai 47. Nah, memang kepadatan yang terjadi di jalan tol Jakarta Cikampek malam ini karena merupakan pertemuan 2 arus gitu ya. Jadi tidak hanya yang kita lihat ini dari Trans Jawa gitu ya, tapi juga yang dari arah Bandung lewat jalan tol Cipularang gitu ya. Kalihurip utama. Nah, di sini pertemuan 2 kilometer 70 Mbak, yang dimana kami mencatat datanya dari jam 6 pagi hingga jam 9 malam tadi, ini mencatat kita kendaraan sampai 102.000 kendaraan. Nah, ini jumlahnya adalah 168% meningkat dari normal. Nah, jadi memang kita lihat ada pergerakan yang sangat signifikan di malam ini gitu ya, yang memang kita sudah prediksikan gitu ya, yang sudah disampaikan juga dengan Kementerian Perhubungan bahwa mulai dari hari ini dan juga besok merupakan puncak arus balik untuk di jalan tol. Baik Mbak, kalau saya lihat juga di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini banyak juga masyarakat yang masih berhenti di bahu jalan begitu Mbak. Dan apakah itu termasuk salah satu alasan untuk dari adanya diterapkan sistem kontraflow 3 lajur tersebut Mbak? Dan karena melihat ada titik-titik kepadatan juga untuk di rest area? Ya, betul Mbak. Jadi kenapa diberlakukan dari kilometer 66? Nah, ini diharapkan memang bisa mengurangi kepadatan yang ada di rest area kilometer 62 gitu ya. Sekarang terpantau ada di kilometer 62 dan juga ada di rest area kilometer 52. Nah, ini kita berharap dengan adanya penambahan 3 lajur di mana memang pengguna jalan bisa menggunakan 3 lajur tersebut untuk langsung menuju di kilometer 47 gitu ya, bisa mengurangi kepadatan yang ada saat ini. Nah, memang kita juga melihat adanya tidak hanya berhenti di bahu jalan untuk beristirahat gitu ya, pengguna jalan memang juga ada mengalami kendala di lajur kontraflow, terutama ini yang mengakibatkan mungkin tadi sempat berhenti sejenak gitu ya, yang memang akhirnya kami bantu asistensi petugas di lapangan. Nah, ini kami sekali lagi mengimbau untuk pengguna jalan yang merasa kendaraannya mungkin tidak dalam kondisi prima gitu ya, pengendaranya juga belum masih mengantuk atau mungkin lelah gitu ya, agar tidak mengambil lajur kontraflow karena memang ini akan mengganggu kendaraan yang lain gitu ya, karena memang tidak nantinya akan berhenti di bahu dalam gitu ya, dan itu mengganggu flow dari si lajur kontraflow itu sendiri Mbak. Jadi kami harapkan yang masuk kontraflow adalah pengguna yang memang fit dari segi kesehatan dan prima gitu ya, dan juga kendaraannya yang laik jalan. Baik Mbak, kalau kita melihat dari ini kan kemacetan itu rata-rata yang melintas gerbang tol Cikampek Utama. Untuk langkah-langkah antisipasi seperti mempercepat proses pembayaran begitu Pak, Mbak, ada apa aja nih Mbak yang disediakan untuk langkah-langkahnya? Ya, saat ini kami mengoperasikan 28 lajur transaksi yang juga dibantu dengan penambahan mobile reader. Jadi dari kami tidak hanya transaksi di gardu tol saja ya Mbak, tapi juga menambahkan petugas jemput bola
gitu ya. Jadi ada jemput transaksi yang dimana ini kita bisa menambah titik-titik transaksi sehingga transaksi bisa dilayani lebih cepat. Nah memang kami juga melihat Mbak hingga malam ini gitu ya Mbak Nadia masih banyak pengguna jalan yang kekurangan saldo gitu ya. Nah ini yang kami lihat memang selalu kami imbau dari perjalanan gerbang tol Kalikangkung terutama yang untuk penerus, gerbang tol Kalikangkung Jalan Tol Batang Semarang sampai dengan gerbang tol Cikampek Utama ini saldo itu minimal di Rp500.000 gitu. Jadi ini yang kami selalu ulangi karena memang jumlahnya cukup besar. Ketika dilakukan top up tunai akan mengurangi jumlah atau waktu transaksi gitu ya yang semula bisa selesai dalam waktu 3-5 detik. Ini untuk melayani top up itu bisa sekitar 2-3 menit Mbak Nadia. Nah ini yang kita minta pengguna jalan untuk pastikan top up saldo sesuai dengan kecukupan perjalanannya gitu ya sehingga tidak terhambat di gerbang tol menyebabkan antrian baru gitu ya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Nah selain itu memang rest area juga menjadi penting Mbak untuk tidak berlama-lama di rest area gitu ya, maksimal 30 menit untuk bisa melakukan istirahat dengan bijak gitu ya agar bisa bergantian juga dengan pengguna jalan yang lain. Jika memang rest area penuh, ini kita harapkan memang bisa untuk menggunakan rest area selanjutnya ataupun keluar akses tol terlebih dahulu gitu ya Mbak karena memang sifatnya untuk tarif tol Trans Jawa ini diberlakukan sesuai dengan jarak tempuh. Jadi tidak usah khawatir harus membayar tarif tol sampai 2 kali gitu Mbak. Baik, mungkin kita beralih sedikit ke sistem kontraflow yang saat ini berlaku. Sebelumnya juga kan sempat ada kecelakaan di kilometer 58 Mbak, dan ini kalau kita lihat ada sinergi antara pihak kepolisian dan juga PT Jasa Marga dengan menerapkan kesiapan-kesiapan evaluasi dari sistem kontraflow. Dari PT Jasa Marga sendiri Mbak, hingga saat ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan untuk mempercepat penanganan atau mungkin mempernambah batas-batas lainnya antara jalur kontraflow begitu Mbak? Ya, jadi dari kami memang menyiapkan perambuan dan juga penambahan petugas Mbak di lajur kontraflow. Di antaranya adalah kita menambahkan yang namanya reflector two sides gitu ya. Yang tadinya reflektor itu hanya ada di jalur arah Cikampek ataupun arah Jakarta gitu ya. Sekarang bisa dilihat dari dua-duanya. Nah ini memang sifatnya adalah untuk menambah awareness ataupun lebih membuat pengguna jalan lebih aware gitu ya bahwa ini adalah lajur kontraflow dan harus berhati-hati gitu ya. Nah lalu kami menempatkan memang rubber cone itu di setiap 10 meter di mana setiap 2,5 kilometernya itu ada water barrier yang sifatnya itu lebih rapat Mbak. Nah ini kenapa? Karena kita berharap dengan adanya yang lebih rapat sepanjang 2,5 kilo itu ini lebih lebih bisa mengatur mobil itu sesuai dengan lajurnya sendiri gitu ya. Lalu kami berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian untuk menyediakan safety car. Ada PJR dari kepolisian yang memang secara rutin setiap 30 menit sekali untuk mengatur lajur kendaraan itu sesuai dengan batas kecepatan maksimal 60 km per jam. Nah ini yang kami selalu imbau kepada pengguna jalan. Ada juga perambuan paket gitu ya yang memang kita tempatkan setiap 5 km. Ada maksimal kecepatan 60 km per jam hanya untuk kendaraan kecil. Selalu menyalakan lampu di siang hari gitu ya. Nah ini yang kita selalu minta pengguna jalan untuk bisa menerapkan hal-hal tersebut sebelum masuk kontraflow. Yang paling penting yang tadi sudah saya sampaikan itu adalah memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan prima dan juga kendaraannya itu layak jalan. Berarti bisa dikatakan untuk petugas dari PT Jasa Marga juga ada di beberapa titik terutama di penerapan kontraflow tersebut ya Mbak? Betul, di titik-titik rawan kepadatan Jasa Marga menempatkan penambahan jumlah derek Mbak sehingga adanya waktu respons atau fast response kita itu meningkat gitu ya dan waktu pengguna jalan untuk bisa diatasi atau dihandle itu lebih cepat. Jadi kan dengan dibantunya pengguna jalan dengan lebih cepat maka kondisi jalan juga kan tidak terganggu dengan waktu yang lama seperti itu. Jadi kita berharap lajurnya tetap optimal, jalurnya tetap optimal dengan pengguna jalan juga ikut terbantu dengan adanya penambahan petugas dari Jasa Marga. Mbak, kalau kita melihat di sini ya Mbak, di lantai 3 ini kan terlihat untuk ada pembagian jalur pembayaran Mbak untuk minibus dan juga bus-bus besar ini ada di sebelah paling kiri. Ini apakah memang ada alasan tersendiri Mbak untuk pembagian ini untuk mengurai kepadatan atau penumpukan yang terjadi di gerbang tol Cikampek Utama? Ya, jadi memang lajur sebelah sini memang diperuntukkan untuk kendaraan non golongan 1 gitu ya. Jadi dari awal masuk memang sudah
sehingga terlihat mana saja gardu yang memang ada batasan tingginya gitu ya. Jadi memang cenderung bus-bus yang tinggi, yang kendaraan besar itu memang cenderung lebih memilih sebelah kiri karena memang sudah tahu lokasinya pada saat transaksi itu mereka biasanya di mana gitu Mbak. Dan biasanya memang mereka juga sudah tahu ketika mengambil di lajur atau jalur tengah gitu ya. Nah di sini mereka akan terbawa ke kontraflow. Nah kenapa mungkin hal ini harus saya ulang juga karena untuk pengguna jalan yang menuju arah Bandung gitu ya sebelum di kilometer 66 ini kita sarankan untuk tidak mengambil lajur kontraflow karena memang ini hanya diperuntukkan untuk pengguna jalan yang dalam perjalanan menerus gitu ya ke arah Karawang Barat dan sekitarnya. Jadi untuk pengguna jalan yang arah Bandung kami imbau untuk bisa mengambil jalur normal agar bisa belok kiri ke jalan tol Cipularang gitu ya karena nanti takutnya terbawa arus kontraflow hingga kilometer 47. Mungkin itu Mbak Nadia. Hingga saat ini ditemukan banyak begitu Mbak untuk masyarakat yang mungkin bisa dibilang salah jalur dalam pengambilan di kontraflow begitu dengan jalur reguler. Untuk saat ini kami lihat mungkin pengguna jalan juga sudah cukup tahu gitu ya Mbak ya ketika mau ke arah Bandung itu mengambil sebelah kiri tapi memang tidak henti-hentinya kami selalu ingatkan gitu ya untuk lajur kontraflow ini diperuntukkan untuk yang memang jalan tol Jakarta Cikampek ke kilometer 47 gitu ya. Sementara untuk yang sebelum itu harus keluar seperti ke Dauan dan juga ke arah Bandung ini kami imbau untuk bisa gunakan jalur biasa gitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza atas waktunya. Yaitu tadi wawancara saya dengan Marketing Communication PT Jasa Marga, ya Faiza Riani tadi memang disampaikan untuk prediksi dari puncak arus balik ini akan terjadi di 15 April mendatang. Namun memang kita lihat saat ini untuk kepadatan yang terjadi ini ternyata sudah diprediksi oleh PT Jasa Marga. Seperti yang kita lihat, mungkin saya akan menunjukkan kembali bersama dengan juru kamera Robi Pratama. Kepadatan ini terjadi dari kilometer 73 tol Cikopo Palimanan hingga ke kilometer 42 tol Jakarta Cikampek. Dan saat ini pihak kepolisian juga tengah menerapkan flow untuk sistem kontraflow 2 lajur ini diberlakukan dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga ke kilometer 66. Sedangkan dari kilometer 66 hingga ke kilometer 47 ini diterapkan sistem kontraflow 3 lajur. Penerapan sistem kontraflow 3 lajur ini karena memang dilihat terjadi kepadatan yang membludak begitu sejak pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk penerapan kontraflow ini kontraflow 3 lajur ini diberlakukan sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat. Apabila kita melihat dari titik-titik kepadatan yang ada begitu di tol Jakarta Cikampek, ini diantaranya ada di bahu jalan yang seringkali digunakan masyarakat dan tidak bosan-bosannya baik dari pihak polisian dan juga PT Jasa Marga mengingatkan begitu untuk masyarakat dilarang untuk berhenti di bahu jalan karena hal ini dapat membahayakan pengemudi lainnya. Di samping itu juga titik-titik kepadatan lainnya seperti di rest area. Hingga saat ini sejumlah rest area sempat ditutup secara situasional apabila kita melihat begitu seperti di rest area 57, rest area 67 ini terjadi kepadatan yang signifikan begitu. Dan hingga saat ini apabila kita melihat dari data yang dimiliki oleh PT Jasa Marga memang terdapat peningkatan volume kendaraan setidaknya hingga saat ini ada sebanyak 68.000 kendaraan yang melintas dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jabodetabek. Sedangkan untuk arah sebaliknya ini ada di angka 15.000 kendaraan. Prediksi ini juga telah dilihat begitu oleh PT Jasa Marga karena akan ada sebanyak 1,06 juta kendaraan yang akan melintas dari arah Trans Jawa menuju ke arah Jabodetabek. Angkanya ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun lalu di 2023. Eva. Baik, terima kasih Nadia Soraya untuk informasi Anda. Pemirsa kita jeda dulu, Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.